Semuanya sehat? Ada temannya yang sakit hari ini? Ada. Siapa yang sakit? Sama siapa? Kita doakan semoga teman-teman kalian yang sedang sakit cepat sembuh dan dapat belajar bersama-sama kalian lagi ya. Karena ini jam ketiga, biar kalian fokus ya. Kalian ikuti apa yang disampaikan. Kalau ibu bilang tepuk tangan satu, baru satu kali. Tepuk tangan dua kali. Bisa konsentrasi ya. Kuncinya kata tepuk tangan ya. Bisa? Bisa. Oke. Semuanya konsentrasi. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan empat. Tepuk tangan satu. Tepuk satu. Tadi apa? Kok ada kuncinya? Oh, berarti kalian belum konsentrasi. Kalau baru tepuk, hanya tepuk saja, berarti kalian nggak tepuk bunyi. Kalau tepuk tangan baru bunyi. Ya, bisa ya? Bisa. Konsentrasi lagi. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan empat. Tepuk tangan satu. Tepuk dua. Tapi pindah sedikit ya, pindah satu aja berarti semuanya sudah bisa konsentrasi. Jadi pembelajaran sudah bisa kita mulai. Kita melanjutkan masih tentang laporan hasil observasi ya, tentang laporan hasil observasi. Seperti yang disampaikan sebelumnya, hari ini yang menulis. Jadi kalian nanti membuat laporan hasil observasi. Ya, karena untuk membaca sudah, menelaah sudah ya. Hari ini menulis. Ya, nanti kalian diharapkan dapat menulis gagasan, kemudian menuliskan hasil dari apa yang kalian amati. Ini namanya capaian pembelajaran yang diharapkan. Ini sudah dari kementerian yang merumuskan. Kemudian pada akhirnya nanti kalian diharapkan mempunyai karakter profil pelajar Pancasila dari pembelajaran ini, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu baik kepada alam, sesama maupun kepada Tuhan. Kepada alam bagaimana? Seperti yang kita lakukan hari nanti. Kalian akan ke bawah ke lingkungan sekolah. Perhatikan lingkungan sekolah, kalian amati satu objek. Kalau ada yang rusak akan perbaiki. Kalau yang misalnya ada rubuh, betulkan. Itu namanya kalian cinta lingkungan, cinta alam, perhatikan alam. Kemudian bernalar kritis. Kalian dapat membuat laporan nanti, memproses apa yang kalian amati untuk jadi laporan. Kemudian kreatif, karena tanpa kreativitas laporan tidak akan jadi. Baik dari penyusunan, kemudian menyesuaikan gambar dengan laporan, karena gambar sebagai bukti, nanti kalian sertakan fotonya juga. Kemudian bergotong royong. Kenapa bergotong royong? Karena kan nanti kerjanya kelompok, bukan pribadi. Jadi kerja bersama-sama. Tujuan pembelajaran diharapkan kalian dapat menulis laporan hasil observasi ya, dengan bahasa yang baik dan benar. Ya. Jadi yang baik, yang komunikatif, yang benar sesuai dengan kaidah. Kemudian menuliskan laporan objek yang diamati dengan struktur teks yang lengkap. Masih ingat struktur teks dalam laporan hasil observasi? Siapa yang ingat? Sudah kita bahas struktur teks atau bagian-bagian dari laporan hasil observasi. Ada 3 baca. Definisi umum. Definisi umum, ya bagus. Deskripsi bagian. Kesimpulan. Deskripsi umum yang bagaimana? Yang menjelaskan sebagian besar. Sebagian besar atau menggambarkan secara global, ya, memberikan informasi. Kemudian deskripsi bagian itu bagian isi. Jadi apa yang disampaikan? Deskripsi bagian
hasil pengamatan secara rinci tentang objek tersebut, termasuk bagiannya. Yang ketiga tadi apa? Kesimpulan. Simpulan di sini bisa kesan, pesan, atau manfaat. Ya, itu pada masuk ke kesimpulan. Ciri-ciri teknik laporan hasil observasi sebelum kalian membuat harus ingat dulu. Sebelumnya sudah kita bahas juga. Yang pertama adalah objektif karena sesuai dengan fakta. Yang kedua, menggunakan kalimat informatif yang berupa kalimat berita. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar, baik, komunikatif, benar, sesuai kaidah. Yang keempat, sistematis secara berurut. Jadi pembukaan dulu, isi, baru tutup, bukan tutup dulu ya. Jadi sistematis. Yang keempat, sistematis. Dan juga sudah benar, saya kalian semuanya sudah ingat. Kemudian jenis paragraf yang digunakan, ada paragraf deskripsi, ada paragraf eksposisi. Sudah kita pelajari juga, nanti kita tinggal menerapkan untuk membuat laporannya. Yang pertama, paragraf eksposisi. Itu yang menambah pengetahuan atau informasi yang biasa digunakan dalam bagian apa? Definisi umum. Untuk definisi umum atau pembuka. Kemudian yang deskripsi untuk bagian isi, ya, bagian isi. Jadi terdiri dari jenis-jenisnya, bagian-bagiannya, itu merupakan deskripsi bagian atau bagian isi. Ciri yang merupakan eksposisi atau pembuka dengan kata apa? Masih ingat cirinya menggunakan kata apa? Adalah, ya, merupakan, yaitu itu ciri dari paragraf eksposisi yang merupakan bagian pembuka. Nah, kan nanti kerja kelompok masih kelompok yang sebelumnya, jadi tidak pindah kelompok karena masih materi yang sama, yaitu laporan hasil observasi. Ya, kelompok masih sama. Nanti kalian pilih dulu objek yang akan kalian amati. Objek apa yang akan kalian amati, sepakati dulu dalam kelompok supaya ibu mudah dalam mengontrol kelompok kalian ada di mana, ada yang hilang apa mencari kemana, supaya mudah nanti kalian laporan dulu sebelum keluar kelompok kalian mau mengamati apa, ya. Jadi nanti bisa dituliskan sebelah sana kelompok 1 mengamati apa, 2 apa, ya, biar ibu lebih mudah mengontrol kalian posisinya di mana. Jadi nggak ada yang mainan, nggak ada yang jajan di kantin dan sebagainya. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih ingat kelompoknya? Masih. Nah, nanti setelah kelompok kalian waktu 20 menit untuk mengamati objek yang kalian pilih, kemudian kembali ke kelas untuk membuat laporannya. Saat mengamati, kalian buat catatan kecil hal-hal penting yang harus kalian sampaikan nanti dari hasil pengamatan objek tersebut. Paham ya? Kemudian balik ke kelas, baru kalian membuat laporan. Laporan nanti dikirim ke link yang akan dibagikan. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau ada pertanyaan, silakan kelompok sepakati dulu. Kelompok 1 mau membuat mengamati apa, 2 apa. Kelompok 1 mana? Oke. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan kalian isi kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kalian berdiskusi, sepakati, dan kalau sudah sepakat tuliskan hasilnya di sebelah sana. Kelompok 1 mau mengamati apa? Langsung bawa buku, HP 1 saja. Bawa HP 1 saja setiap kelompok, ya. 1, 2. Kelompok 1, 2, 3 yang sudah sepakat boleh menuliskan di depan. Yuk, tentang apa yang akan diamati. Gitu asli. Bu, udah sepakat Bu? Ya lagi ya. Bu, coba.
Salah satu aja yang setelah Tanya juga. Tanya baca. No. nanti saya buka sesuai dengan kelompoknya, nggak bentar-bentar bisa ya. Ngantri. Aku jelek kok. Kelompok 1. Mana. Wikala. Kantin aja. Lah nanti udah, Wah. Siapa yang motor? Kalau kan nggak boleh ibu kalau ada yang udah milih tempatnya boleh milih lagi nggak bu? Sepakat satu kelompok satu objek yang diamati aja. Dari 8 kelompok, mereka akan mengamati salah satu objek yang ada di SMPN 1 Tamiang Selatan sesuai dengan kesepakatan kelompok mereka. Ini ada kandang burung, taman relaksasi, kantin, piala penghargaan siswa, tanaman hias, kolam ikan, tanaman lidah buaya, dan pembelajaran di kelas 7C. Salah kandang kecil lagi. Terus warnanya juga tuh. Warnanya sangat unik. Ini kelompok yang mengamati kandang burung, kolam ikan, kemudian ini taman relaksasi, kelompok yang berubah objeknya, mereka memilih tanaman hias, akan tapi berubah tertarik ke ulat bulu. Oh ya boleh. Nanti tinggal diganti judulnya aja ya. Ini kelompok yang mengamati kantin sekolah. Dan ini lidah buaya, kelompok lidah buaya. Kemudian ini piala-piala yang ada di aula. Ini yang mengamati Pak BM di kelas 7C. Sebelum mengamati, mereka minta izin pada guru yang mengajar. Setelah mereka selesai melakukan pengamatan dengan membuat catatan-catatan kecil yang perlu disampaikan, mereka kembali ke kelas untuk membuat laporan secara kelompok. Laporan dibuat dengan menggunakan tab yang dipinjamkan dari sekolah. Sudah selesai semua? Kelompok sudah semua. Untuk presentasi kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kegiatan kita presentasi dan kalian menanggapi dari kelompok lain. Ya, untuk selanjutnya kalian tuliskan umpan balik atau refleksi kalian sesuai yang tertulis di situ. Yang pertama, apakah kalian senang belajar di luar kelas? Tulis di kinop ya, tulis kinop, nanti ditambah di sana. Terima kasih untuk pembelajaran ini sudah selesai dan kalian sudah menyelesaikan tugas kalian semuanya hebat. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.